Salam multimedia. Dalam video ajar kali ini kita akan melanjutkan kiat-kiat jitu pembuatan bahan ajar, slide presentasi, bahan paparan, dan media komunikasi lainnya. Kita akan melanjutkan dengan kiat 02 yaitu dekatkan gambar dengan teks. Secara ilmiah, nama prinsipnya, nama kiatnya adalah The Principle of Contiguity atau Contiguity Principle. Nah, apa itu contiguity atau kontiguitas? Ada dua macam. Kontiguitas tempat, yang pertama ya. Jadi kalau kita punya slide atau bahan paparan, maka gambar harus diletakkan berdekatan dengan teks yang menjelaskannya. Yang kedua adalah kontiguitas waktu. Jadi paparan narasi yang direkam ke dalam slide atau dalam video ajar harus ditampilkan bersamaan dengan gambarnya. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Pas gambarnya tayang, maka narasikan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita lihat ada beberapa contoh. Mana dari contoh-contoh ini yang lebih mudah diingat, dipahami, dan dipraktikan? Mari kita lihat artikel pertama, bahwa gambar otak ini ada legendanya di sini, dan legendanya ditandai dengan huruf A, huruf E, dan sebagainya. Ini gambar pertama, sementara gambar kedua tanpa legenda, melainkan teksnya didekatkan kepada gambarnya. Pasti saja gambar yang kedua lebih mudah untuk diingat, dipahami, dan dipraktikkan kalau kita harus menerangkan kepada orang lain, menggambar kembali, dan sebagainya. Kita lihat contoh berikutnya, ini menerangkan sebuah bunga, sama ya menggunakan legenda. Di sini legendanya di bawah. Dan yang satu lagi adalah langsung menjelaskan pada tempat yang terdekat dengan gambar. Tentu saja gambar kedua ini ya lebih mudah untuk diingat, lebih mudah difahami, dan lebih mudah dipraktikkan kalau kita disuruh menjelaskan kembali kepada orang lain. Kita lihat contoh yang berikutnya. Di sini ada cara kerja panel surya untuk listrik rumah tangga. Lagi-lagi ada legenda plus keterangannya agak jauh dari gambarnya. Kita lihat gambar yang kedua. Cara kerja panel surya, ada gambarnya, dan gambarnya langsung dengan keterangannya nih, elemen-elemennya di sini ya, ada panel suryanya, ada pengendali, dan lain-lain. Dan uraian cara kerjanya juga berdekatan. Pasti saja gambar yang kedua lebih jelas. Jadi kita simpulkan bahwa gambar yang berjauhan ini lebih susah untuk dipelajari, dan oleh karena itu kita harus mendekatkan gambar dengan uraiannya, atau kalau uraiannya direkam maka harus disampaikan uraiannya, ditampilkan bersamaan dengan gambarnya. Alasan ilmiah jika berdekatan, tentu saja mata tidak capek. Kalau bahasa gaulnya ya, alasan ilmiahnya adalah beban kognitifnya ringan. Nih, bandingkan kalau berjauhan, maka mata akan bekerja berat karena dia harus melihat ke gambarnya, kemudian mencari legendanya. Jadi beban kognitifnya berat. Cognitive loadingnya berat, jadi overload ya. Kesimpulannya adalah bahwa kiat 02, dekatkan gambar dengan teks, ternyata memberikan dampak terukur 1,11 atau median effect size-nya. Oleh karena itu, sekali lagi, slide presentasi bahan ajar harus ada gambarnya, dan gambarnya harus diletakkan berdekatan dengan teks atau harus ditampilkan bersamaan dengan narasi vokal guru yang menjelaskannya. Nah, di sini ada beberapa contoh buruk dan solusinya. Misalkan ini contoh buruk yang pertama, yaitu gambarnya tidak utuh. Tabel tidak utuh, ilustrasi tidak utuh, atau terpisah halaman itu kurang baik. Harus dihindarkan. Jangan sampai dilakukan ya. Kemudian contoh berikutnya adalah ketika
meletakkan teks di bagian bawah di sini dari gambarnya. Ternyata manusia setelah diriset lebih mudah, lebih nyaman ketika teksnya di sebelahnya bersebelahan dengan gambarnya. Jadi teksnya sudah dekat dan bersebelahan itu pada umumnya lebih mudah difahami oleh sebagian besar pembelajar. Nah, ini khusus untuk tampilan kuis ya atau soal dan pembahasan. Maka pembahasan harus diletakkan pada halaman yang sama. Jangan terpisah. Di tempat pertama ini pembahasannya harus mencet tombol next. Nah, ini akan memberatkan ya dibandingkan dengan yang jawabannya ada di situ dan juga pembahasannya ada di situ. Jangan sampai ganti halaman, nanti ada efek memori ya di otak kita sehingga menjadi berat juga, cognitive loading. Jadi kalau di halaman yang sama itu akan lebih efisien dan efektif. Inilah kiat kedua, yaitu mendekatkan gambar dengan tulisannya. Itu untuk kita praktekkan agar bahan ajar kita lebih mudah difahami oleh para pembelajar kita. Kita lanjutkan di video berikutnya. Tetap semangat.